Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman kelas 4 saat semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa bersyukur dan bahagia. Oke, hari ini insya Allah kita akan mempelajari pelajaran PAI, masuk ke pelajaran 8. Nih, masuk ke bab baru, ada di buku paket halaman 75. Nah, ini kita akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, lanjut ya. Apa sih tujuan mempelajari pelajaran ini? Yang pertama adalah memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta bisa menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke tentang hormat dan patuh kepada orang tua dulu. Jadi, menghormati kedua orang tua wajib hukumnya bagi setiap anak. Segala kemauan dan perintah orang tua yang tidak melanggar Islam, tidak melanggar perintah Allah, maka kita sebagai anak wajib mematuhi dan menjalani gitu. Karena jasa orang tua ini tidak akan pernah bisa tergantikan dan terbalas dengan apapun. Ya kan? Coba bayangkan, apakah bisa kamu gantikan ibu kamu yang hamil, terus udahlah hamil, melahirkan, perjuangannya itu terus menyusui lagi. Kemudian dari kamu kecil sampai besar, dididik, dirawat, gitu. Terus juga ayah kamu yang senantiasa menjaga kamu, mencari nafkah, bertanggung jawab atas keluarga kamu, gitu. Nah, orang tua kita itu sudah mendidik kita, membesarkan kita sampai sebesar ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan tentu saja. Bukan hal yang sepele gitu ya. Jadi, jasa mereka tidak akan pernah bisa kita gantiin. Atau misalkan kita sudah besar nanti terus kita mau bayar gitu pakai uang, nggak akan pernah bisa seperti itu. Nah, ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nah, kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya lagi tuh, "Kemudian siapa lagi?" Nah, Rasulullah jawabnya sama, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Dan Nabi Muhammad menjawab, "Kemudian ayahmu." Jadi di hadis tersebut Rasulullah menyebutkan 3 kali tuh. Jadi paling pertama kita harus berbakti kepada orang gitu ya, pada manusia itu yang pertama ibumu, terus siapa lagi? Ibumu dan ibumu, kemudian baru ayahmu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tentang hormat dan patuh kepada guru. Jadi orang tua kamu yang jasanya tak tergantikan, yang sangat sayang sama kamu, dan kamu juga sayang sama mereka, telah menitipkan dan mempercayakan kamu, anaknya nih, kepada guru di sekolah. Jadi, guru adalah pengganti orang tua di sekolah, dan derajat guru di sekolah sama seperti halnya orang tua di rumah. Gitu. Nah, ada nggak sih Ustazah perintah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Emang iya, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Iyalah, ini ada dalilnya di surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah nih maksudnya. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya nih ketika orang tua kita sudah semakin tua, ini kita yang pelihara gitu ya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Tuh,
Jangan kayak ngomongnya tuh kasar ke orang tua gitu. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Begitu. Kemudian dilanjutkan di surat Al-Isra ayat 24 ini. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Begitu. Jadi kalau kita di depan orang tua kita harus penuh kasih sayang, harus merendahkan diri kita gitu. Lanjut ya, ini masih ada dari ini hadis kalau ini dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kebencian Allah tergantung pada kebencian orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, kalau misalkan kita mau Allah ridho sama kita, maka kita juga harus bisa mendapatkan keridhaan dari orang tua. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan dari orang tua? Nah, berarti kita harus selalu hormat, selalu patuh, selalu sayang. Kalau misalkan orang tua minta tolong, orang tua bangunin, orang tua nyuruh sholat, itu kita harus bisa melakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Umar bin Khattab mengatakan, kalau ini bukan hadis ya, karena ini yang berkata Umar. Jadi Umar mengatakan, tawadulah kalian terhadap orang yang mengajari kalian. Nah, ini kepada guru maksudnya gitu ya. Lanjut. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara hormat dan patuh kepada orang tua? Nah, kita ini balik lagi kepada orang tua ya. Yang pertama, tidak menyakiti perasaan atau hatinya. Kemudian, membantu dalam segala hal. Kemudian lagi, mengikuti nasihatnya yang baik selama tidak melanggar perintah Allah gitu. Kemudian tidak berkata kasar atau kotor kepada mereka. Bersikap hormat, sopan, santun, rendah hati, lembut bertindak, dan bertutur kata. Selalu mendoakan pada setiap kesempatan. Dan ini catatan terakhir nih, yang di pojok kanan atas. Jika orang tua sudah meninggal, maka anak harus memohonkan ampun kepada Allah gitu. Karena kan kalau misalkan anak yang soleh itu kan merupakan amal bagi orang tua yang tidak terputus gitu. Jadi pasti orang tua tuh ngarep banget kita doain gitu. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, maka anak harus memohonkan ampun kepada Allah, membayarkan hutang-hutangnya, menjalankan wasiatnya, dan menyambung silaturahim kepada keluarga dan kerabat orang tua kita. Lanjut, sekarang bagaimana cara hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, selalu mendengarkan, memperhatikan, dan tenang ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Jangan sampai asik sendiri, karena itu nanti kamu berarti tidak menghargai gurunya. Kemudian memberi salam jika bertemu. Selanjutnya, membuat guru senang, penuh semangat, dan tidak malas-malasan dalam belajar. Jadi, cara kamu membuat guru senang itu, kamu tuh semangat. Kalau lagi belajar, tuh kamu semangat dan tidak malas-malasan. Itu guru kamu udah senang banget tuh pasti. Ustazah juga senang banget kalau kamu semangat, gak males-malesan, antusias gitu. Kemudian mengikuti nasihatnya yang baik dan tidak melanggar perintah Allah. Ini sama ya. Berkata dengan cara dan bahasa yang baik kepada guru, selalu berpakaian rapi dan sopan selama belajar gitu. Nah, apa sih manfaat hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, mendapatkan ridho Allah dan terhindar dari murka Allah, karena ridho Allah bersama ridhonya orang tua gitu. Yang kedua, mengantarkan kita kepada kesuksesan karena doa orang tua kita. Kemudian, doa anak yang solih akan menjadi amal bagi orang tua. Pasti mau kan kita menjadi ketika orang tua kita nggak ada, kita tuh jadi amal yang tak putus. Nah, makanya jadi anak yang solih gitu. Jadi kalau misalkan nih anak itu kita
kalau orang tua kita masih hidup, maka kita butuh doa orang tua kita. Tapi sebaliknya, kalau misalkan orang tua kita sudah meninggal, orang tua yang butuh doanya kita gitu. Lanjut ya, manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Yang pertama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kalau kita hormat dan patuh kepada guru, ini insya Allah ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut akan bermanfaat dan berkah, akan lebih nempel begitu. Kemudian disayang dan dicintai guru, dan Allah akan beri kemudahan dalam menerima ilmu yang diajarkan. Mungkin kadang-kadang kita susah menyerap atau susah menerima sebuah ilmu karena kita kurang hormatnya, kurang adabnya kepada guru yang mengajarkan kita gitu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 8 tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal pelajaran 8 di halaman 84 bagian A dan B saja. Nanti jika sudah, tolong di foto, habis itu dikumpulkan di Google Classroom ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.